Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mata kuliah Cloud Computing. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada Lailatul Khairia, M. Amrul Afandi, dan saya sendiri Yuliatin. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang Cloud Computing. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan Cloud Computing. Materi pertama di bab 1 ada sejarah dan perkembangan komputasi modern. Perkembangan cloud computing itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya sejarah panjang evolusi teknologi komputasi. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa cloud adalah hasil dari kebutuhan manusia sistem komputasi yang semakin efisien, fleksibel, dan ekonomis. Pada era mainframe 1950 sampai 1970, komputer merupakan mesin yang berukuran sangat besar, mahal, dan hanya dimiliki oleh institusi tertentu seperti pemerintah, militer, dan universitas besar. Satu komputer itu digunakan oleh banyak pengguna melalui terminal yang tidak memiliki kemampuan pemrosesan sendiri. Jadi semua proses itu dilakukan secara terpusat. Kelebihannya sistem ini adalah kontrol dan keamanannya itu tinggi, namun juga memiliki kelebihannya yaitu ada pada biaya pengadaan dan operasional yang sangat mahal serta sulit dikembangkan. Selanjutnya mulai berkembang nih di era client server di tahun 1980 sampai 1990. Jadi pada era ini komputer personal mulai digunakan secara luas, sistem komputasi menjadi lebih terdistribusi, di mana server berfungsi sebagai penyedia layanan dan penyimpanan data, sedangkan klien menangani interaksi pengguna. Model ini juga lebih meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas, tetapi juga masih memiliki keterbatasan itu sih. Contohnya itu seperti kebutuhan banyak server fisik, biaya perawatannya juga tinggi, dan serta skalabilitasnya itu terbatas. Selanjutnya memasuki era internet di tahun 1990 sampai 2000. Jadi jaringan global itu memungkinkan sistem komputer saling terhubung lintas wilayah dan negara. Jadi website, email, dan layanan hosting berkembang pesat. Namun juga organisasi masih harus membeli dan mengelola, melihara juga sih server itu sendiri. Jadi ketika beban meningkat, sistem itu sering mengalami gangguan karena masih keterbatasan kapasitasnya. Maka kondisi tersebut melahirkan cloud computing di tahun 2000 sampai sekarang nih. Jadi cloud computing menawarkan solusi dengan menyediakan sumber daya komputasi melalui internet yang sifatnya itu lebih elastis, terukur, dan dapat digunakan sesuai kebutuhan kita. Jadi dengan adanya cloud organisasi ini, organisasi sekarang tidak lagi dibebani oleh infrastruktur fisik itu. Dan yang kedua, ada pengertian dan karakteristik cloud computing. Cloud computing ini adalah model layanan teknologi informasi yang memungkinkan akses terhadap sumber daya komputasi. Contohnya seperti server penyimpanan data, jaringan, dan aplikasi melalui internet. Jadi pengguna cukup menggunakan layanan tanpa perlu mengetahui atau mengelola detail teknik infrastruktur yang digunakan. Menurut NIST, terdapat 5 karakteristik utama cloud computing. On-demand self-service memungkinkan pengguna menyediakan resource sendiri kapan saja. Broad network access memungkinkan akses dari berbagai perangkat. Yang selanjutnya ada resource pooling, berarti resource digabung untuk melayani banyak pengguna. Rapid elasticity memungkinkan kapasitas bertambah atau berkurang secara cepat. Measure service memastikan pengguna resource terukur dan transparan.
Yang ketiga ada perbedaan cloud computing dengan komputasi tradisional. Jadi pada komputasi tradisional, organisasi harus berinvestasi besar di awal untuk membeli server, menyiapkan ruang data center, sistem pendingin, listrik cadangan, serta tenaga ahli IT. Jadi kapasitas server bersifat statis dan sering tidak dimanfaatkan secara optimal. Jadi cloud computing mengubah paradigma ini dengan model bayar sesuai pemakaian, sehingga membuatnya lebih efisien dan fleksibel. Dan yang keempat ada komputer dasar virtualisasi. Apa sih virtualisasi itu? Jadi virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu server fisik dijalankan menjadi beberapa mesin virtual. Setiap mesin virtual memiliki sistem operasi, aplikasi, dan resource sendiri. Teknologi ini memungkinkan efisiensi hardware, fleksibilitas tinggi, dan menjadi pondasi utama dari cloud computing itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, arsitektur dan komponen cloud computing. Yang pertama ada model arsitektur cloud. Apa sih arsitektur cloud itu? Jadi dapat dipahami sebagai kerangka besar yang menjelaskan bagaimana layanan cloud disediakan kepada pengguna dan bagaimana sistem di belakangnya itu bekerja. Arsitektur ini biasanya juga dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada front end, back end, dan infrastruktur cloud. Pertama ada front end. Front end itu bagian cloud yang berhubungan langsung dengan pengguna. Front end juga dapat berupa browser web seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox, aplikasi mobile maupun juga aplikasi desktop. Pada lapisan ini pengguna melakukan aktivitas seperti login, mengunggah file, menjalankan aplikasi atau mengakses data. Front end juga dirancang agar mudah digunakan, ramah pengguna, dan tidak memerlukan pemahaman teknis mendalam dari sisi pengguna itu sendiri. Kedua ada back end, yaitu bagian inti dari sistem cloud. Back end mencakup server aplikasi, database, sistem penyimpanan data, dan sistem pengelolaan layanan. Jadi semua proses utama terjadi di lapisan back end ini, mulai dari pemrosesan permintaan pengguna, pengolahan data, hingga pengiriman kembali hasil ke front end. Jadi back end biasanya berada di dalam data center milik penyedia layanan cloud itu. Yang ketiga adalah infrastruktur cloud yang menjadi pondasi fisik dan virtual dari keseluruhan sistem itu. Jadi infrastruktur ini mencakup seperti server fisik, jaringan, perangkat penyimpanan, sistem operasi, serta teknologi virtualisasi. Jadi tanpa adanya infrastruktur yang kuat dan andal, layanan cloud ini tidak akan mampu memberikan performa dan ketersediaan yang tinggi. Jadi dengan memahami model arsitektur ini, maka diharapkan kita itu dapat melihat cloud computing itu sebagai sistem yang terintegrasi, bukan hanya sekedar kayak aplikasi online gitu. Nah, yang selanjutnya, yang kedua itu ada komponen utama cloud computing. Cloud computing itu tersusun dari berbagai komponen utama yang masing-masing itu memiliki peran penting dan saling bergantung satu sama lainnya itu. Jadi komponen pertama adalah client atau user interface. Apa sih itu? Jadi media interaksi antara pengguna dan sistem cloud. User interface dirancang agar pengguna dapat mengakses layanan cloud secara intuitif tanpa harus memahami cara kerja internal sistem. Yang komponen kedua itu ada aplikasi cloud, yaitu perangkat lunak yang berjalan di lingkungan cloud dan dapat diakses melalui internet.
Jadi aplikasi ini tidak diinstal secara lokal di komputer pengguna gitu. Jadi melainkan berjalan sepenuhnya di server cloud itu. Contoh dari aplikasi cloud antara lain itu ada Google Docs, Gmail, dan Microsoft 365 Online. Komponen ketiga adalah middleware, yaitu perangkat lunak penghubung antara aplikasi cloud dan infrastruktur yang ada di belakangnya. Middleware ini mempunyai tugas menangani komunikasi data, autentikasi pengguna, pengelolaan API, serta integrasi antar sistem. Tanpa ada middleware ini, aplikasi cloud tidak dapat berkomunikasi dengan server dan database secara efisien. Komponen berikutnya adalah virtualization layer, yaitu lapisan yang memungkinkan satu server fisik dibagi menjadi beberapa mesin virtual. Lapisan ini berperan penting dalam efisiensi penggunaan sumber daya dan mendukung konsep multi tenan di cloud. Jadi selain itu terdapat cloud storage yang mempunyai fungsi nih sebagai tempat penyimpanan data pengguna. Penyimpanan ini dirancang agar data tetap aman, tersedia, dan dapat diakses kapan saja. Yang selanjutnya ada cloud network yang menghubungkan seluruh komponen cloud baik antar server di dalam data center maupun antara cloud dan pengguna. Dan komponen terakhir adalah manajemen dan monitoring, yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola, memantau, dan mengoptimalkan kinerja layanan cloud. Jadi melalui komponen ini, penyedia layanan dapat memastikan sistem berjalan stabil dan efisien. Selanjutnya yang ketiga ada konsep resource pooling dan elasticity. Jadi salah satu konsep paling penting dalam arsitektur cloud adalah resource pooling. Resource pooling itu sumber daya komputasi seperti CPU, RAM, dan storage tidak didedikasikan untuk satu pengguna saja, melainkan digabung dalam satu kumpulan besar yang digunakan bersama oleh banyak pengguna. Jadi setiap pengguna itu akan mendapatkan alokasi resource sesuai kebutuhannya tanpa mengetahui lokasi fisik resource tersebut. Jadi konsep ini memungkinkan penyedia cloud memanfaatkan hardware secara maksimal dan juga mengurangi pemborosan. Jadi bagi pengguna, resource pooling memberikan keuntungan berupa fleksibilitas dan ketersediaan layanan yang tinggi. Konsep berikutnya adalah elasticity, yaitu kemampuan sistem cloud untuk menyesuaikan kapasitas resource secara dinamis. Jadi ketika beban kerja meningkat, sistem itu dapat secara otomatis menambah resource itu gitu. Jadi sebaliknya ketika bebannya itu menurun, maka resource dapat dikurangi. Elasticity ini sangat penting untuk aplikasi modern yang memiliki beban kerja yang tertentu gitu. Dan yang keempat ada Service Oriented Architecture atau SOA. Service Oriented Architecture atau SOA ini adalah pendekatan arsitektur sistem yang membagi aplikasi menjadi layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri. Jadi setiap layanan memiliki fungsi tertentu dan dapat berkomunikasi dengan layanan lain melalui API. Jadi dalam konteks cloud computing, SOA ini memungkinkan sistem menjadi lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan mudah juga diintegrasikan. Jika satu layanan mengalami gangguan, maka layanan yang lain itu tetap dapat berjalan. Jadi pendekatan ini juga mendukung pengembangan sistem yang berskala besar dan menjadi dasar bagi arsitektur
microservice yang banyak digunakan pada platform cloud modern. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan bab 3, model layanan cloud IaaS, PaaS, dan SaaS. Yang pertama ada infrastruktur as a service atau IaaS. Ini adalah layanan cloud yang menyediakan infrastruktur dasar berupa virtual machine atau VM, penyimpanan atau storage, dan jaringan atau network. Pada model ini, penyedia cloud hanya menyediakan infrastruktur, sedangkan pengguna memiliki kontrol penuh terhadap sistem operasi dan aplikasi yang dijalankan. Jadi, pengguna bertanggung jawab untuk menginstal sistem operasi, mengelola konfigurasi server, dan juga mengatur keamanan aplikasi, serta melakukan pemeliharaan software. IaaS sangat cocok digunakan oleh organisasi atau developer yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam mengelola sistem mereka. Contoh dari layanan IaaS antara lain seperti AWS EC2 dan Google Compute Engine. Layanan ini memungkinkan pengguna membuat server virtual sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, seperti jumlah CPU, kapasitas RAM, dan ukuran storage. Selanjutnya ada platform as a service atau PaaS. Apa sih itu? Jadi, layanan cloud yang menyediakan platform lengkap untuk pengembangan aplikasi. Jadi, pada PaaS, penyedia layanan sudah menyiapkan infrastruktur, sistem operasi, database, dan runtime environment. Jadi pengguna hanya perlu fokus nih pada pengembangan kode aplikasi tanpa memikirkan lagi pengelolaan servernya atau sistem operasinya. Jadi model ini sangat membantu developer karena mempercepat proses pengembangan dan deployment aplikasinya. Jadi contoh dari layanan PaaS adalah seperti Heroku dan Google App Engine. Dengan PaaS ini, developer dapat langsung mengunggah kode dan aplikasi akan berjalan secara otomatis di cloud-nya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ada Software as a Service atau SaaS. Apa sih SaaS itu sendiri? Adalah layanan cloud yang menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan melalui internet atau online gitu. Jadi pengguna tidak perlu menginstal, mengelola, atau memperbarui aplikasi itu lagi. Jadi semua pengelolaan infrastruktur, keamanan, dan pemeliharaannya aplikasi tersebut menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Model SaaS sangat cocok untuk pengguna umum dan organisasi yang menginginkan kemudahan. Contoh dari SaaS adalah Gmail, Google Docs, dan Dropbox. Dan yang terakhir, yang keempat, ada perbandingan IaaS, PaaS, dan SaaS. IaaS itu memberikan kontrol paling tinggi tetapi tanggung jawab juga besar. PaaS menawarkan keseimbangan antara kontrol dan kemudahan. Dan yang terakhir, SaaS paling mudah digunakan namun kontrol pengguna sangat terbatas. Jadi sekian penjelasan dari bab 1 sampai 3 oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan pada bab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 sampai bab 6 dan akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Yuliatin. Yang pertama, bab 4 model implementasi cloud. Bab ini membahas berbagai model implementasi cloud computing berdasarkan kepemilikan, pengelolaan, serta pihak yang menggunakan infrastruktur cloud tersebut. Pemahaman model implementasi cloud sangat penting agar organisasi dapat memilih jenis cloud yang paling sesuai dengan kebutuhan, tingkat keamanan, dan anggaran. Yang pertama, public cloud. Public cloud adalah model implementasi di mana seluruh infrastruktur dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh
penyedia layanan. Infrastruktur ini digunakan secara bersama oleh banyak pengguna atau organisasi. Pengguna hanya menyewa layanan sesuai kebutuhan tanpa mengetahui lokasi fisik server yang digunakan. Keunggulan utamanya yaitu biaya yang relatif murah karena sumber daya digunakan bersama. Selain itu, public cloud sangat mudah diakses, cepat dalam penyedia layanan, serta memiliki skalabilitas yang tinggi. Pengguna juga dapat menambah dan mengurangi research kapan saja. Namun, public cloud memiliki keterbatasan dari sisi kontrol dan kustomisasi. Karena digunakan bersama, organisasi harus mempercayakan keamanan data kepada provider. Contoh, public cloud adalah Amazon Web Service, Google Cloud Platform, dan Microsoft Azure. Yang kedua adalah private cloud. Private cloud adalah model cloud yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi. Infrastruktur privat cloud dapat dibangun di data center internal organisasi atau dikelola oleh pihak ketiga tetapi tetap bersifat private. Private cloud menawarkan tingkat keamanan, privasi, dan kontrol yang lebih tinggi dibandingkan public cloud. Organisasi dapat menyesuaikan konfigurasi sistem sesuai kebutuhan internal dan kebijakan keamanan yang ketat. Oleh karena itu, private cloud banyak digunakan oleh institusi besar seperti bank, rumah sakit, dan universitas. Kelemahannya yaitu biaya implementasi dan pemeliharaan yang sangat relatif tinggi, karena organisasi harus menyediakan dan mengelola infrastruktur itu sendiri. Yang ketiga, hybrid dan community cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan antara public cloud dan private cloud. Model ini memungkinkan organisasi menyimpan data sensitif di private cloud, sementara aplikasi atau layanan lain dijalankan di public cloud. Hybrid cloud memberikan fleksibilitas tinggi dan efisiensi biaya. Community cloud adalah model cloud yang digunakan bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kebutuhan serupa, misalnya institusi pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lain sebagainya. Infrastruktur ini dikelola bersama dengan aturan dan pijakan yang disepakati. Bab 5, yaitu teknologi virtualisasi. Bab ini menjelaskan teknologi virtualisasi sebagai fondasi utama cloud computing. Tanpa virtualisasi, cloud tidak akan mampu menyediakan layanan yang fleksibel, elastis, dan efisien. Yang pertama, konsep dasar virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras fisik seperti server untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan aplikasi secara bersamaan dalam bentuk mesin virtual. Setiap mesin virtual bekerja seolah-olah merupakan komputer yang berdiri sendiri. Dengan virtualisasi, pemanfaatan hardware menjadi lebih optimal, biaya operasional dapat ditekan, dan pengelolaan sistem menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, jenis-jenis virtualisasi. Virtualisasi server memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak server virtual. Virtualisasi storage menggabungkan beberapa media penyimpanan menjadi satu sistem penyimpanan terpusat. Virtualisasi jaringan memungkinkan pembuatan jaringan virtual secara software defined. Virtualisasi desktop memungkinkan desktop pengguna dijalankan di server pusat. Yang ketiga, hypervisor adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk membuat dan mengelola mesin virtual dan dibagi menjadi dua jenis. Satu, hypervisor tipe 1 berjalan langsung di atas hardware tanpa sistem operasi. Contohnya VMware dan Proxmox yang umum digunakan di data center. Hypervisor tipe 2 berjalan di atas sistem operasi host seperti VirtualBox yang sering digunakan untuk pembelajaran dan pengujian. Yang keempat, peran virtualisasi dalam cloud.
Virtualisasi memungkinkan konsep multi-tenant, di mana banyak pengguna dapat berbagi satu infrastruktur fisik tanpa saling mengganggu. Selain itu, virtualisasi mendukung auto-scaling, loading balance, dan disaster recovery, sehingga cloud dapat beroperasi secara andal dan efisien. Kemudian di bab 6 ada infrastruktur cloud. Bab ini membahas komponen infrastruktur yang menjadi tulang punggung layanan cloud computing. Yang pertama, data center. Data center adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan server dan perangkat jaringan cloud. Data center dilengkapi sistem pendingin, pasokan listrik cadangan, UPS, dan generator, sistem keamanan fisik, serta konektivitas jaringan berkecepatan tinggi. Yang kedua, virtual machine, yaitu komputer virtual yang memiliki sistem operasi, CPU, RAM, dan storage sendiri. Virtual machine bersifat fleksibel karena dapat dibuat, dikloning, dipindahkan, atau dihapus dengan cepat sesuai kebutuhan. Yang ketiga, storage dan sistem file distribusi. Cloud menyediakan berbagai jenis storage seperti object storage untuk data skala besar, block storage untuk sistem operasi dan aplikasi, serta file storage untuk kebutuhan berbagi file. Data disimpan secara distribusi dan direplikasi untuk menjamin ketersediaan dan keandalan. Yang keempat, jaringan cloud. Jaringan cloud mencakup komponen virtual seperti virtual switch, virtual router, firewall, VPN, dan load balance. Jaringan ini memungkinkan komunikasi, data yang aman dan efisien antara pengguna dan layanan. Berikut bab 4 sampai bab 6. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amrul Fandi dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya, yaitu Yuliatin dan Lailatul Khairiyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan pada bab 7, yaitu tentang manajemen sumber daya cloud. Manajemen sumber daya cloud ada 4, yaitu 1. Provisioning. Provisioning adalah proses penyediaan resource cloud seperti VM, storage, dan jaringan. Provisioning dapat dilakukan secara manual melalui dashboard atau secara otomatis menggunakan API dan infrastruktur as code. Yang kedua ada resource scheduling dan load balance. Resource scheduling bertugas mengatur pembagian resource agar tidak terjadi kelebihan beban. Load balancing mendistribusikan trafik pengguna ke beberapa server untuk menjaga performa dan ketersediaan layanan. Yang ketiga itu ada monitoring dan auto scaling. Monitoring digunakan untuk memantau penggunaan CPU, RAM, storage, dan trafik jaringan. Berdasarkan hasil monitoring, sistem auto scaling dapat menambah atau mengurangi resource secara otomatis. Yang keempat ada konsep kontainer. Konsep kontainer adalah teknologi virtualisasi ringan yang menjelaskan tentang aplikasi beserta dependensinya dalam satu paket. Docker adalah teknologi kontainer yang paling populer dan banyak digunakan dalam cloud modern. Selanjutnya ada bab 8, yaitu tentang keamanan dan privasi cloud. Yang pertama itu ada isu keamanan cloud. Isu keamanan cloud adalah keamanan yang meliputi akses yang tidak sah, seperti serangan fiber, kebocoran data, dan kehilangan data. Oleh karena itu, keamanan menjadi tanggung jawab bersama antara provider dan pengguna. Pada LAAS, tanggung jawab pengguna lebih besar. Pada PAAS dan SAAS, sebagian besar tanggung jawab berada di pihak provider.
3. Ada enkripsi dan autentikasi. Enkripsi digunakan untuk melindungi data saat disimpan pada saat dikirim. Autentikasi dilakukan menggunakan password atau MFA untuk meningkatkan keamanan akses. Yang keempat ada standar dan regulasi keamanan. Penyediaan cloud mengikuti standar keamanan internasional seperti ISO 27001, ISO 27017, serta regulasi perlindungan data seperti GDPR. Selanjutnya ada bab 9, yaitu tentang cloud storage dan backup. Di bab 9 itu ada 3, yaitu yang pertama jenis-jenis cloud. Yaitu cloud storage adalah layanan penyimpanan data yang disediakan melalui internet, sehingga pengguna dapat menyimpan, mengakses, dan mengelola data kapan saja dan dari mana saja. Berdasarkan cara kerja dan penggunaannya, cloud storage dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu object storage, block storage, dan file storage. Object storage contohnya yaitu AWS, AWS S3. Object storage menyimpan data dalam bentuk objek. Setiap objek terdiri dari data, metadata, dan unique ID. Sistem menggunakan struktur folder tradisional seperti pada komputer, melainkan menyimpan data secara datar atau flat. Object storage sangat cocok untuk menyimpan data berukuran besar dan tidak terstruktur seperti foto, video, file backup, arsip, atau data log. AWS S3 merupakan contoh object storage yang banyak digunakan karena skalabilitasnya sangat tinggi, keamanan baik, dan mampu menyimpan data dengan jumlah yang sangat besar. B. Block storage. Contohnya yaitu Amazon EBS. Block storage menjadi data menjadi blok-blok kecil yang masing-masing itu memiliki alamat tersendiri. Penyimpanan jenis Amazon ini biasanya digunakan sebagai media penyimpanan untuk server atau mesin virtual. Amazon EBS adalah contoh block storage yang digunakan bersama layanan komputasi seperti EC2. Block storage memiliki performa tinggi dan cocok untuk database, sistem informasi, serta seperti aplikasi yang membutuhkan akses data cepat dan stabil. File storage, contohnya seperti Google Drive. File storage menggunakan sistem penyimpanan berbasis file atau folder untuk memindahkan file dan mengatur struktur direktori dengan mudah. Google Drive merupakan contoh file storage yang paling familiar untuk pengguna umum. Jenis storage ini sangat cocok untuk kolaborasi, berbagi dokumen, dan penggunaan sehari-hari karena antarmukanya itu lebih mudah dipahami. 2. Backup dan disaster recovery. Backup dan disaster recovery merupakan bagian penting dalam pengelolaan data cloud. Tujuannya adalah memastikan data tetap dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau bencana alam seperti di Sumatera. Ada jenis-jenis backup. Jenis-jenis backup yang pertama ada full backup. Full backup itu adalah metode pencadangan di mana seluruh data itu disalin secara lengkap setiap kali prosesnya di backup ulang. Metode ini paling aman karena semua data
tersedia dalam satu cadangan, tetapi membutuhkan waktu yang lama dan ruang yang cukup banyak. Sedangkan incremental backup hanya mencadangkan data yang berubah sejak backup terakhir. Metode ini lebih hemat ruang dan waktu. Namun proses pemulihannya itu data membutuhkan beberapa file backup sehingga lebih kompleks. Selanjutnya ada differential backup. Differential backup itu mencadangkan semua data yang berubah sejak full backup terakhir. Metode ini berada di tengah-tengah antara full dan incremental, baik dari segi kecepatan maupun kebutuhan penyimpanan. B ada disaster recovery. Disaster recovery adalah strategi untuk memulihkan sistem dan data setelah terjadi gangguan besar. Disaster recovery ini dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan tingkat kesiapannya, yaitu yang pertama ada hot site. Hot site adalah lokasi cadangan yang selalu aktif dan siap digunakan kapan saja, dan data disinkronkan secara real time sehingga pemulihan sangat cepat, namun biaya operasionalnya itu lebih mahal. Yang kedua, warm site. Warm site memiliki sistem dan infrastruktur yang sebagiannya sudah siap tetapi tidak selalu aktif. Waktu pemulihan lebih lama dibanding hot site, namun biayanya lebih rendah atau lebih murah. Dan yang terakhir ada cool site. Cool site ini cuma menyediakan lokasi dan infrastruktur data tanpa menyediakan dasar tanpa data atau sistem aktif. Pemulihan membutuhkan waktu yang lama, tetapi biaya paling murah dibandingkan hot site dan warm site. 3 ada studi kasus cloud storage. Untuk memahami penerapan cloud storage secara nyata, berikut beberapa contoh layanan populer yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu ada Google Drive atau kolaborasi online. Google Drive ini memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan berbagi dokumen secara online. Keunggulannya yaitu fitur kolaborasi itu real time, di mana banyak pengguna dapat mengedit satu dokumen secara bersamaan. Yang kedua ada Dropbox atau sinkronisasi cepat. Dropbox itu dikenal dengan kemampuan sinkronisasi file yang cepat dan stabil. File yang disimpan di satu perangkat akan otomatis diperbarui di perangkat lain. Layanan Dropbox ini sangat membantu pengguna yang bekerja dengan banyak perangkat dan membutuhkan data yang selalu up to date. Yang ketiga ada AWS S3, penyimpanan skala besar. AWS S3 ini digunakan oleh perusahaan besar untuk menyimpan data dengan jumlah yang sangat besar atau banyak, seperti backup sistem, data aplikasi, dan konten digital. Layanan ini mendukung keamanan tinggi, replikasi data otomatis, dan skalabilitas hampir tanpa batas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.